Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara kajian kitab, di mana kita masih membaca kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Ikhwah, yang lalu kita telah belajar di kajian lalu ya beberapa poin seperti bolehnya mengambil harta dari seorang suami atau ayah jika memang ayah tersebut sanggup memberikan nafkah yang tidak cukup untuk keluarganya, ya, padahal dia sanggup untuk memberikannya, boleh diambil dari sebagian hartanya yang secukupnya, sebagaimana dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Demikian juga seorang ayah tidak boleh berwasiat, ya, memberikan wasiat kepada orang lain, ya, lebih dari hartanya lebih daripada sepertiga. Dan itu pun kata Rasulullah fathulusun katsir, sepertiga itu pun sebenarnya sudah banyak. Jadi dalam masalah ini tentunya ahli warisnya lebih berhak terhadap harta dia, ya, ketimbang orang lain. Dan bahkan Rasulullah SAW pernah menegur Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana dia ingin berwasiat ingin menginfakkan seluruh harta kekayaannya padahal dia memiliki anak perempuan. Selanjutnya ikhwah, wala wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Qad jaa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan masing-masing orang haknya, memberikan hak kepada masing-masing yang berhak. Oleh karena itu tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maksudnya bagaimana ikhwah? Sebagaimana sudah kita maklumi bahwasanya seorang memiliki harta, namun ketika nyawanya ataupun ketika dia meninggal dunia, maka otomatis hartanya ini akan berpindah hak milik kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Itu sudah otomatis, tanpa ada serah terima. Ya, sudah otomatis haknya tersebut, hak kepemilikan hartanya tersebut langsung berpindah secara otomatis kepada kerabat-kerabat terdekatnya atau kepada ahli warisnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatur masing-masing hak ahli waris ini. Seperti kalau suami yang meninggal
dan suami punya anak, istri dapat 1/8. Kalau tak punya anak, maka dia dapat 1/4. Kemudian jatah anak laki-laki sama dengan dua kali jatah anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Demikian juga ayah itu kalau seandainya ada anak dia dapat berapa. Intinya masing-masing ahli waris itu sudah diberi jatahnya masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan jatah-jatah tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang akan meninggal dunia, dia tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli warisnya, karena masing-masing ahli waris ini sudah ditentukan jatahnya. Allah yang langsung menentukan jatah-jatah mereka, berapa persen mereka dapat dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Makanya la wasiyata li ahli waris. Tidak ada wasiat di ahli waris. Dengan artian apabila ada seorang sebelum meninggal dia telah berwasiat untuk salah seorang ahli warisnya, maka wasiat tersebut batal, tidak boleh dilaksanakan. Contohnya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang jatah anak kandung. Ya. Di mana anak kandung itu kalau anak laki-laki ayahnya meninggal, maka dia mendapatkan asobah. Dia mendapatkan sisa harta. Demikian ikhwah. Taib. Atau seperti yang kita katakan tadi, seorang istri kalau si suami yang meninggal punya anak, dia dapat 1/8. Kalau dia nggak punya anak, si istri dapat 1/4. Itu ketentuan jatah yang Allah sudah tentukan. Berarti kalau sang suami sebelum dia meninggal sudah dia tulis wasiat bahwasanya kalau saya meninggal nanti maka setengah harta saya untuk istri saya, maka wasiat ini tak sah dan batil, tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena Allah sudah tentukan jatah sang istri ketika suami meninggal dunia. Demikian ikhwah. Ya, tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Kecuali kalau wasiat-wasiat yang tidak melanggar syar'i. Ya. Jika wasiat tak melanggar syar'i, maka wajib untuk dilaksanakan. Bahkan wasiat itu yang terlebih dahulu untuk dilaksanakan. Misalnya nih, seorang yang akan meninggal dunia, dia berwasiat bahwasanya saya berwasiat misalnya 1/4 dari harta saya untuk anak angkat saya, misalnya si fulan. Taib, meninggallah si ayah angkat ini. Maka sebelum dibagi-bagikan harta tersebut untuk ahli waris, yang pertama yang harus dilakukan adalah harta tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan jenazah. Jika memang di sana tidak ada yang berinfak untuk itu. Yang kedua, untuk membayar hutang piutang. Walaupun sampai habis hartanya, tidak ada lagi yang tersisa untuk ahli waris, maka tetap hutang harus dilaksanakan dahulu. Diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, wasiatnya. Ya, yang ketiga, wasiatnya. Jadi yang tadi wasiatnya adalah 1/4 hartanya, 1/4 hartanya untuk anak angkatnya si fulan, maka kita lihat fulan ini anak angkat. Betul nggak dia anak angkat? Kalau memang dia anak angkat dan anak angkat tersebut tidak berhak untuk mendapatkan ahli waris. Karena anak angkat bukan ahli waris, berarti la wasiyata li ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Berhubung anak angkat bukan termasuk ahli waris, berarti wasiatnya sah. Tapi kalau dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal maka setengah harta saya untuk anak saya yang nomor 1, maka nggak sah. Kenapa? Karena anak itu ada jatahnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ahli waris, dari harta warisan ayahnya. Demikian ikhwah. Berarti anak angkat boleh, ya. Anak angkat boleh mendapat wasiat dari ayah angkatnya. Yang kedua, apakah jumlahnya itu melebihi dari 1/3? Jika jumlahnya melebihi 1/3, maka nggak sah dan hanya boleh diberikan 1/3. Itu pun sudah banyak, kata Rasulullah SAW. Fasulusul katsir, yang 1/3 itu pun sebenarnya sudah banyak. Demikian ikhwah. Atau dia berwasiat, kalau saya meninggal nanti maka
uang saya seperempat untuk pembangunan masjid, silahkan, nggak ada masalah. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Setelah wasiat sudah diberikan, orang-orang yang apa yang diwasiatkan sudah diselesaikan, maka sisanya itulah baru dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan jatah yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Rasulullah mengatakan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan masing-masing hak kepada yang berhak. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqah, kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah kepada fala warisiyata li warisin, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi. Wa qad naqalat Qurtubiyyu al-ijma' ala anna al-wasiyata li warisin la tajuz, dan Imam Qurtubi menyatakan ijma', sepakat para ulama bahwasanya wasiat untuk ahli waris itu tidak dibolehkan. Ya, alias kita katakan batil, ya, tidak sah. Qultu fa'ala hadza la yajuzu li ahadin ayyusiya li ba'di abna'ihi bi syai'in ya'khudunahu ba'da mautih. Atas dasar ini maka tidak boleh bagi siapapun berwasiat untuk sebahagian anak-anaknya untuk mendapatkan harta yang dia ambil setelah kematiannya. Enggak dibolehkan. Tidak boleh seorang itu berwasiat, ya, untuk memberikan sejumlah harta kepada anak-anaknya setelah dia meninggal. Enggak dibolehkan. Fal abna'u warathatun fala wasiyat lahum. Karena anak itu termasuk ahli waris dan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Walirrajuli ayyakhussa ba'dha abna'ihi aw banatihi bisirrin duna azwajihi. Seorang itu boleh mengkhususkan rahasia pada beberapa anaknya, pada anak-anaknya yang tidak diberitahukan kepada istrinya. Misalnya seorang suami punya rahasia, ya, rahasia. Dia boleh memberitahukan rahasia ini kepada anaknya dan tidak memberitahukannya kepada istrinya. Demikian, itu suatu hal yang sah-sah aja ikhwah. Jadi artinya apabila ibu yang mendengar, para ibu yang mendengar, para ummahat yang mendengar atau akhwat yang mendengar siaran ini, di mana suaminya itu memberikan sebuah rahasia kepada anak-anaknya, sementara dia sebagai istri tidak diberitahu rahasia ini, maka dia jangan marah, karena hal itu dibolehkan. Demikian. Tidak bisa dia katakan, bang, saya ini istri abang, kenapa rahasia abang itu tidak kasih tahu ke saya? Kenapa kau malah ke anak-anak yang abang kasih tahu, saya nggak dikasih tahu? Itu bukan sebuah alasan untuk marah, untuk tersinggung, untuk galau. Tidak dibolehkan. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu. Baik. Al-waladu al-bintu mimma yahfadhu as-sir, di mana boleh seorang kepala rumah tangga memberitahukan sebuah rahasia kepada anak laki-lakinya atau kepada anak perempuannya yang memang mereka mampu menyimpan rahasia. Baik. Akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, aqbalat Fatimah tamshi ka'anna masyataha masyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah berjalan kaki dan jalan kakinya persis seperti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu marhaban ya ibnati. Nabi pun berkata, selamat datang wahai putriku. Summa ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian dia pun mempersilahkan Fatimah untuk duduk di sebelah kanan beliau atau sebelah kiri beliau. Summa asarra ilayya hadithan. Kemudian Rasulullah mengucapkan satu rahasia kepada Fatimah. Fabakat. Mendengar rahasia itu Fatimah pun menangis terseduh-seduh. Faqultu laha lima tabkin. Aisyah bertanya kepada Fatimah, kenapa kamu menangis? Summa asarra ilayya hadisan fadhahikat.
Kemudian tak lama kemudian Rasulullah SAW memberitahukan sesuatu juga, sesuatu yang lain kepada Fatimah. Fadhahikat, tapi kali ini malah dia tertawa. Jadi yang pertama Rasulullah bisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fatimah nangis setelah itu. Kemudian beliau bisikkan lagi. Setelah itu beliau bisikkan lagi satu bisikan kepada Fatimah. Ini malah dia tertawa. Ini kan tentunya orang yang berada di majelis tersebut merasa aneh. Loh, tadi nangis, tiba-tiba tertawa. Apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang dibisikkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya tentunya ini kan membuat orang menjadi kepo kan, menjadi orang melihat tersebut menjadi ingin tahu kenapa kok tadi nangis dibisikkan lagi kemudian tertawa, apa bisikan tersebut. Kemudian faqultu ma raaitu kal yaumi farhan aqrabu min huznin. Dia berkata, aku tidak melihat ada orang yang antara nangis dan tertawanya dalam waktu yang berdekatan. Kemudian fasa'altuha amma qal. Lantas aku tanya Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah? Faqalat, lantas berkata Fatimah, asarra ilayya, lantas berkata Fatimah, ma kuntu li ufshi sirran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hatta qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'altuha. Dan hingga akhirnya wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pun kembali bertanya tentang hal itu, tentang yang bisikan yang pernah Rasulullah bisikan kepada Fatimah. Faqalat, lantas Fatimah pun berkata, asarra ilayya, dan beliau merahasiakan kepadaku, membisikkan kepadaku, inna Jibrila kana yu'aridunil Qur'ana kulla sanatin marrah, bahwasanya Jibril datang untuk mengajarkanku Al-Qur'an setahun itu hanya sekali. Wa innahu 'aradanil al-'ama marrataini, dan tahun ini beliau mengajarkan aku 2 kali. Wala urahu illa hadara ajali, dan menurutku ini tanda-tanda ajalku sudah dekat. Wa innaki awwala ahli baiti lihaqan bi, dan engkau adalah orang yang pertama meninggal setelah aku wafat. Fabakat, mendengar hal itu Fatimah pun menangis, ya. Mendengar hal itu Fatimah pun menangis. Faqala, lantas Rasulullah kembali membisikkan kepada Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'i ahlil jannah aw nisa'il mu'minin, tidakkah engkau ridho bahwasanya kamu nanti di surga termasuk pemimpinnya wanita surga atau pemimpin orang mukmin? Fadhahikat lidzalik, maka itulah penyebab yang menyebabkan Fatimah tertawa. Jadi ketika Fatimah radhiyallahu anha datang dan beliau persilakan duduk di samping kiri atau samping kanan, beliau membisikkan sesuatu. Ternyata ini bisikannya yang membuat dia menangis, yaitu Rasulullah membisikkan, sebentar lagi ajalku datang dan kalau aku meninggal engkaulah orang pertama yang menyusulku. Ini yang membuat Fatimah radhiyallahu anha menangis. Kemudian dibisikkan lagi oleh Rasulullah SAW, kamu apa tidak suka kalau kamu menjadi pemimpin wanita surga? Mendengar itu kembali Fatimah radhiyallahu anha tertawa. Inilah sebabnya ikhwah yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak melihat ada orang yang menangis kemudian tak berapa lama kemudian langsung tertawa. Baru kali inilah aku melihat ada seperti itu. Kemudian selanjutnya al-abna'u wa hifdzus sir. Anak-anak dan pengajaran dan mengajarkan mereka bagaimana menyimpan rahasia. Wa al-walidaini ayyu'allamal abna'a hifdzus sir. Kedua orang tua hendaklah mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara menyimpan rahasia. Falaisat kullu umurin yukhbaru biha wa yukhraj, tak semua urusan harus diberitakan kepada orang lain. Walaisat kullul asrari tufsha, dan tidak semua rahasia itu harus disebarkan. Fa'allim waladak hifdzus sir, ajarkan anak Anda
bagaimana cara menyimpan rahasia. Wala tukrihuhu ala ifsa'il asrar, dan jangan kamu paksa mereka untuk membocorkan rahasia. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Akhrajal Imam Muslim fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku di saat aku itu bermain-main dengan anak-anak yang lain. Fahabasak, kemudian qala fasallama alaina, kemudian beliau pun mengucapkan salam kepada kami. Faba'athani ila hajatin, dan beliau pun menyuruh aku untuk satu keperluan. Fa'abta'tu ala ummi, hingga aku pun akhirnya terlambat pulang. Ya, terlambat pulang. Jadi Anas bin Malik ini bermain dengan anak-anak. Kemudian waktu itu ketemulah dia dengan Rasulullah, dan Rasulullah menyuruh dia untuk melakukan sesuatu. Akhirnya karena dia melakukan apa yang diinginkan Rasulullah SAW, akhirnya dia terlambat pulang ke rumah. Kemudian falamma ji'tu faqalat ma habasak. Ketika aku pulang, ya ibu pun bertanya. Ya biasalah kan orang tua, standar kalau seandainya anaknya pulangnya kemalaman, kenapa kamu pulang kemalaman, kan begitu. Kalau dia pulang sekolah, uminya tahu ataupun ibunya tahu kalau dia pulang sekolah itu jam 12 siang misalnya. Terus kok dia pulang sampai ke rumah itu maghrib, kenapa kok terlalu sore, ada apa, begitu. Kan biasa ya orang tua yang bertanya seperti itu. Samalah seperti ini Anas bin Malik, ketika dia terlambat pulang, ibunya Ummu Salamah, ibunya Ummu Sulaim bertanya, kamu kenapa terlambat pulang? Apa yang terjadi? Apa masalahnya? Itulah ikhwah. Kemudian qultu ba'athani Rasulullah SAW li hajatin. Oh, ini Umi, gitu bahasa kita ya. Gini Umi, bahwasanya tadi saya disuruh Rasulullah SAW untuk suatu keperluan. Faqala ma hajatuh. Ibunya bertanya, apa keperluan Rasulullah rupanya? Beliau suruh apa? Qultu innahu sirrun. Lantas aku berkata kepada ibuku, ya Ummi, ini rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat la tuhadditsanna bi sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kalau begitu jangan kamu bocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapapun. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa qala Anas, wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka ya Thabit. Berkata Anas, demi Allah, seandainya aku menyebutkan rahasia ini kepada orang lain, tentunya yang ku beritahukan adalah engkau wahai Thabit. Demikian ikhwah. Jadi di sini kita lihat bagaimana Ummu Sulaim mengajarkan anaknya untuk menyimpan rahasia. Demikian. Jadi ketika Anas bin Malik mengatakan bahwasanya, ketika Anas bin Malik menceritakan bahwasanya dia disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan, dan keperluan itu pun ditanya oleh Ummu Sulaim. Demikian. Memang keperluan apa Rasulullah? Tapi ternyata ini rahasia. Begitu Anas bin Malik mengatakan bahwasanya ini rahasia, lantas apa kata Ummu Sulaim? Kalau begitu simpan rahasia Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya dan jangan bocorkan kepada siapapun. Jadi didukung oleh ibunya. Jadi kita nggak boleh memaksa. Ya, kalau seandainya seorang anak punya rahasia, si ibu tahu nih anak punya rahasia, kita nggak boleh memaksa rahasia tersebut. Nggak boleh, nak. Kamu harus kasih tahu ibu. Kamu harus kasih tahu. Kalau nggak mama hukum kau. Nah, begitu nggak bisa, ikhwah. Ya, harus diberi dukungan agar mereka bisa menyimpan rahasia jika memang itu sebuah rahasia. Itulah cara mengajarkan anak-anak untuk menyimpan rahasia. Berikutnya, mahabbatun wa rahmatun wa rifqun ma'a adabin wa hazmin wa adlin, yaitu kecintaan, kasih sayang, kelemah lembutan itu diiringi dengan tekad dan keadilan. Diiringi dengan tekad dan keadilan.
Fahakadha yanbaghi an takunal umur, demikianlah seharusnya. La ifrata wa la tafrid, tidak berlebihan dan juga tidak menganggap remeh. Wa hakadha kana salafuna salih kama 'allamahumun nabiyyu kama 'allamahum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dilakukan oleh para salafus saleh, para sahabat terdahulu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Innaha mahabbatun ghamirun wa rahmatun fayadun wa rifqun za'irun wa hannanun mutadaffiqun, yaitu kecintaan yang luar biasa, kasih sayang yang hebat, lemah lembut yang bertambah-tambah, wa hanan mutadaffiq, dan kasih sayang yang terus memancar. Kullu hadza ma adabin wa hazmin wa adlin wa insafin. Semua ini haruslah dipraktekkan dengan adab, dengan adil, dan dengan insaf. Fanzur ila hadhil mawaddah zaidah, ila hadhil mawaddati zaidati wal mahabbatil fiyadah wal hanani mutadaffiqah wa ihtirami mutabadila baina khairul ab ala wajhil ard wa khairul ibnati kadzalik. Anda bisa melihat bagaimana kasih sayang yang luar biasa, cinta yang sangat yang sangat dalam, cinta sangat dalam, kasih sayang yang memancar, serta kehormatan yang terus dipertahankan, ya, yaitu antara seorang ayah yang terbaik di muka bumi dengan putrinya yang terbaik juga. Maksudnya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan putri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Karena rahasia ini hanya mereka berdua, antara ayah dan anaknya. Tidak diberitahukan rahasia itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kullama dhahaba ilaiha, undur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ibnatihi Fatimah, ihda sayyidati nisa'i al-jannah. Kalian lihatlah bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian lihat juga bagaimana sikap putri beliau Fatimah radhiyallahu anha yang merupakan salah seorang pemimpin penduduk surga. Wa kadzalika dhahaba ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqbala ilaiha faqamat ilaihi faqabbalathu wa ajlasathu. Demikian juga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah, maka Fatimah akan bangkit menyambut beliau. Lantas beliau cium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau persilahkan duduk kepada beliau. Wa huwa kadzalik. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh huwa muallimuha. Karena Rasulullah lah yang telah mengajarkan adab ini kepada Fatimah. Wa murabbiha wa muaddibiha wa murabbiyuha wa muaddibuha salawatullahi wassalamu alaihi. Karena Rasulullah lah yang telah mengajarkannya, yang mendidiknya dan mengajarkannya adab, ya. Kullama aqbalat ilaihi qama ilaiha wa faqabbalaha wa ajlasaha. Setiap kali Fatimah datang ke rumah beliau, beliau bangkit menyambut Fatimah, beliau cium Fatimah dan beliau persilakan duduk di tempat beliau. Itu ikhwah. Jadi apa yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha terhadap ayahandanya Rasulullah SAW itu merupakan hasil daripada didikan ayahandanya sendiri. Sehingga anak itu meniru apa yang dilakukan oleh si ayah. Jadi ternyata apa yang dilihat oleh orang-orang bahwasanya apabila Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, Fatimah bangkit untuk menyambut beliau, pegang tangannya, beliau cium Rasulullah, kemudian beliau persilahkan duduk di tempat duduknya. Ternyata ini bukan dari dia, ya. Sikap ini, perbuatan ini, akhlak ini bukan dari beliau, bukan inisiatif dari Fatimah radhiyallahu anha. Tapi apa? Tapi dia melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan dia ketika dia hadir. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya Fatimah berbuat seperti itu karena Rasulullah SAW yang sudah terlebih dahulu berbuat seperti itu. Ya. Ketika Rasulullah datang, Fatimah bangkit. Demikian juga ketika Fatimah datang, Rasulullah bangkit.
Ketika Fatimah datang, Rasulullah SAW memegang tangannya dan menciumnya. Begitu juga ketika Rasulullah SAW datang, maka Fatimah bangkit dan memegang tangan beliau dan mencium Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Jadi masya Allah, sebuah uswatun hasanah dari seorang ayah kepada putrinya. Akhraja Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum bi isnadin sahihin min hadisi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Tirmidzi dan Nasa'i dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, "Ma raaitu ahadan kana ashbaha simtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah karramallahu wajha." Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aku tidak ada melihat orang yang sangat persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku tidak pernah melihat ada orang yang persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Fatimah. Karena apa, ikhwah? Persisnya itu dia persis dari sisi penampakannya, sisi fisiknya, dari jalannya, dan dari semua tingkah lakunya. Aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat ada seorang yang fisiknya, jalannya, tingkah lakunya, akhlaknya yang persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Fatimah. Yang persis seperti Fatimah. Jadi Fatimah lah yang paling persis dengan Rasulullah SAW. Bukan hanya fisik. Kalau fisik kita katakan ya semua orang ya bisa seperti itu. Anak biasa mirip dengan ayahnya. Anak biasa mirip dengan ibunya. Dan kemiripan ini tidak ada pelajarannya. Kalau kemiripan fisik itu nggak ada pelajarannya. Demikian ikhwah. Dan tidak ada pahalanya juga kalau ternyata fisik kita seperti Rasulullah SAW, nggak ada pahalanya juga. Tapi mengenai cara berjalan, mengenai akhlak, tingkah laku, ini kan harus belajar, ikhwah. Ya. Sikap-sikap bagaimana cara menerima tamu, sikap-sikap kita terhadap kedua orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita yang sudah renta, yang sudah pikun. Demikian ikhwah rahimanallah. Itu perlu belajar seluruhnya. Ya. Karena sebagian orang bisa saja dia menganggap bahwasanya ibunya yang sudah tua renta, dia merasa cara berbakti kepada ibunya tersebut ya dia dititipkan kepada dia asuhan jompo. Mungkin itu yang menurut dia cara berbakti kepada orang tua yang sudah tua. Demikian ikhwah, dan Islam tak mengajarkan seperti itu. Demikian ikhwah. Ya, ada orang mengira bahwasanya dia memberikan servis yang luar biasa kepada ibunya, dan itu hanya setahun sekali di Mother's Day itu, ikhwah, hari ibu. Ini menurut dia bagus. Menurut Islam nggak bagus. Karena cara berbakti kita kepada ibu kita itu butuh ilmu. Apa yang dikatakan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya ini perlu ilmu dan perlu penerapan. Demikian. Ada sebagian orang bahwasanya dia merasa bahwasanya dia sudah cukup berbakti kepada orang tuanya dengan cara kalau begitu orang tua yang meninggal, dia bangun kuburannya dengan kuburan yang mewah. Salah. Ya, jelas ini salah, tidak begitu, ikhwah. Makanya kalau dia secara fisik sama, okelah, itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya adab, tingkah laku, ini nggak bisa kita dapati kecuali dengan cara belajar. Demikian ikhwah. Dan orang yang paling persis dengan Rasulullah SAW adalah Fatimah. Dari sisi apapun. Kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha. Apabila Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW, qama ilaiha, Rasulullah bangkit. Ya. Jadi betul-betul disambut. Qama ilaiha itu artinya disambut. Ini akhlak, ikhwah. Akhlak orang tua terhadap anak-anaknya yang datang. Ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua nih, orang tua datang anak kita sudah ya orang tua, mungkin dia sudah berumah tangga lah, udah. Jadi kita bagaimana caranya? Ya kita bangkit dari tempat duduk kita bangkit, kita bukakan pintu, kita salami.
Kita sambut dia. Demikian ikhwah. Jadi bukan berarti masuk, pintu nggak dikunci, masuk aja kalian. Jangan malu-malu. Begitu. Nggak seperti itu ikhwah. Rasulullah mengajarkan nggak seperti itu. Ya. Jadi walaupun dia anak sendiri, ya, walaupun dia anak sendiri ternyata dia dihormati bagaikan seorang tamu yang datang. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Rasulullah ya ketika datang Fatimah radhiyallahu anha, dia enggak mengatakan udah masuk aja Fatimah masuk begitu, enggak. Jadi disambut. Beliau sambut Fatimah radhiyallahu anha, fa akhadha bi yadiha, beliau pegang tangannya, fa qabbalaha, beliau cium Fatimah radhiyallahu anha. Waktu itu Fatimah sudah besar ikhwah, sudah berkeluarga. Ya. Bukan masih anak-anak sehingga Rasulullah mencium. Kalau sudah besar enggak boleh dicium. Ini boleh ya. Boleh kita mencium anak gadis kita. Walaupun dia sudah enggak gadis lagi karena sudah bersuami, boleh, masih boleh kita cium. Karena dia adalah anak kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi beliau sambut, beliau pegang tangannya, beliau cium Fatimah radhiyallahu anha wa ajlasaha fi majlisihi, dan beliau persilakan dia duduk di tempat duduk beliau tadi. Insyaallah luar biasa bagaimana Rasulullah memuliakan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Wa kana idza dakhala 'alaiha, demikian juga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah, qamat ilaihi, persis seperti perlakuan Rasulullah terhadap dia. Fatimah bangkit, qama ilaihi, bangkit untuk menyambutnya. Fa akhadhat biyadihi, Fatimah pegang tangan Rasulullah SAW. Fa qabbalathu, Fatimah cium ayahnya. Fa ajlasathu fi majlisiha, dan mempersilakan ayahnya untuk duduk di tempat dia duduk tadi. Masya Allah. Anak merupakan tak jauh seperti ayahnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tingkah laku, adab, itu ditiru bulat oleh Fatimah radhiyallahu anha. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, aku belum pernah melihat ada orang yang persis betul dengan Rasulullah melebihi Fatimah. Persisnya itu sekali lagi bukan hanya sekedar fisiknya, tapi tingkah lakunya, akhlaknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa ma'a hadhil mahabbah zaidah, wa ma'a hadhil mahabbatu zaidah, kecintaan yang luar biasa ini dari Rasulullah SAW, wa ma'a dhalikal ijlal wa tawqir, walaupun beliau sangat mencintai Fatimah radhiyallahu anha, sangat memuliakannya, namun beliau mengatakan yaqulu SAW, beliau mengatakan, namun dengan itu beliau juga mengatakan, saya ulangi ya, walaupun beliau sangat mencintai Fatimah radhiyallahu anha, sangat menghormati Fatimah radhiyallahu anha, namun beliau tetap mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat Muhammad, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat, seandainya Fatimah anak Muhammad itu mencuri, laqata'a Muhammadun yadaha, sungguh Muhammad yang langsung akan potong tangannya. Demikian ikhwah. Jadi bukan berarti kalau kita mencintai anak kita, bukan berarti kalau kita sayang dengan anak kita, lantas dia seperti orang yang kebal hukum. Ya. Enggak begitu. Mentang-mentang ayahnya adalah pemilik yayasan sekolah, dia suka-suka saja datang dan pergi sekolah, mau terlambat, mau enggak terlambat, enggak bisa ikhwah. Tetap hukum. Sayangnya sayang, tapi kalau dia melanggar hukum, dihukum. Demikian ikhwah. Ya. Demikian. Makanya Rasulullah katakan, kita lihat bagaimana tadi Rasulullah sangat memuliakan putri beliau, sangat mencintai dan menyayangi putri beliau Fatimah. Namun tetap diingatkan, Fatimah, kalau kamu yang mencuri, maka bapakmu yang langsung akan potong tanganmu. Gak ada cerita kasihan. Ya, gak ada cerita kasihan. Karena kecintaan itu dia berada di folder yang lain. Demikian. Kalau sudah masalah hukum, tidak ada pandang bulu. Demikian. Semua tetap akan dihukum walaupun dia adalah anak Rasulullah sendiri. Demikian ikhwah, tegas yang Masya Allah, luar biasa. Ya. Makanya kita lihat putri beliau itu memang orangnya lurus-lurus saja ikhwah. Kan beda kalau anak-anak kita sekarang
Ayahnya masih hanya jadi camat, kadang-kadang jadi lurah, lagaknya luar biasa, jalan yang tadi biasa tiba-tiba sekarang sudah membusung dadanya. Padahal bapaknya cuma camat. Demikian ikhwah, ya, berbuat semaunya. Kenapa? Andalkan bapaknya. Ente tahu nggak aku anak siapa? Anak camat. La ilaha illallah, hanya anak camat aja. Begitu berlagu. Demikian ikhwah, ya. Tidak seperti itu kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fahaqqan innahu adlun. Benar, ini sebuah keadilan. Jadi kasih sayang itu tidak berarti membuat anak kita itu kebal hukum. Inilah sebuah keadilan. Di mana hukum tidak memandang bulu. Semua yang bersalah akan diberi tindakan yang sama, siapapun dia. Wa haqqan innahu insaf. Benar, ini sebuah keinsafan. Fa ni'mat tadhkiru wa ni'mat tahdhir minal basyiril nadhir salawatullah wa salamu alaihi. Sungguh ini merupakan suatu peringatan yang sangat yang sangat baik, ya, dan juga sebuah kewaspadaan yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah ma'a mahabbatihi zaid li Usamah bin Zaid. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai, menyayangi Usamah bin Zaid. Yaruddu syafa'atahu lamma syaffa'a fi haddin min hududillah. Namun begitu pun beliau menolak permintaan Usamah bin Zaid, ya, kepada beliau agar seseorang terlepas dari hukum syariat, hukum had. Kisahnya yaitu akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadisi Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammathumul mar'atu al-makhzumiyatu allati saraqat. Bahwasanya orang-orang Quraisy ingin seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Keinginannya apa? Faqalu may yukallimu fiha Rasulullah sallam. Siapa yang bisa berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berbicara agar si wanita yang mencuri ini tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Ya, jadi orang-orang Quraisy berupaya bagaimana caranya agar Rasulullah tidak menjatuhkan hukuman potong tangan. Maka ikhwah, mereka tunjuklah Usamah bin Zaid untuk meminta syafaatnya. Kemudian, wa may yajtari'u alaihi illa Usamah hubbu Rasulullah SAW. Apakah ada orang yang lebih berani untuk perkara tersebut selain Usamah orang yang dicintai oleh Rasulullah? Kemudian fakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Usamah pun karena sudah ditunjuk kaumnya seperti itu, ya, beliau pun berbicara dengan Rasulullah SAW. Faqala, lantas Rasulullah mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu ingin memberi syafaat agar mereka tidak dijatuhi hukuman? Kata Rasulullah SAW. Summa qama fa khataba. Lantas beliau pun bangkit dan berkhutbah. Apa kata beliau? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innamal dhalla man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarifu tarakuhu. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu sudah sesat. Sesungguhnya umat sebelum kalian itu adalah umat yang sesat. Kenapa? Apabila orang terhormat mereka mencuri, mereka biarkan saja, tidak dihukum, kebal hukum. Wa idza saraqa ad-dha'ifu fihim aqamu 'alal had. Namun apabila orang yang lemah di antara mereka, ya, orang yang lemah di antara mereka yang mencuri, maka mereka laksanakan hukuman potong tangannya. Demikian ikhwah. Wa aymallahu law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadah. Demi Allah, seandainya Fatimah yang mencuri, maka aku yang langsung potong tangannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini, ya,
Usama bin Zaid datang ingin memberi syafaat, ngomonglah kepada Rasulullah. Bahasa kita ngelobi Rasulullah supaya ndak usahlah wanita makhzumiyah ini dihukum. Ya udah dibiarkan saja begitu. Ternyata Rasulullah SAW menolaknya, nggak mau beliau. Ya, beliau tidak mau. Inilah sebuah keadilan. Demikian. Jadi nggak ada yang namanya backing itu, nggak ada yang namanya backing. Demikian. Jadi yang salah hukum. Demikian. Innaha rahmatun ma'aqlin wasadadin. Bahwasanya ini merupakan kasih sayang dan diiringi dengan akal yang cerdas. Demikian ikhwah. Dan ditegakkan di atas kebenaran. Demikian. Ya, jadi kalau kita lihat Masya Allah. Ya. Jadi Rasulullah ya tegur Usama bin Zaid, loh kamu ini maksudnya apa? Memang kalau bahasa kita memang saya sayang dengan ente, dengan kamu, tapi kalau ini yang kamu minta enggak, no way gitu lah kira-kira, enggak ada jalannya. Demikian. Karena orang yang melanggar hukum dan nyata sudah jelas bukti-buktinya, maka dihukum, enggak ada cara lain. Ya, enggak ada cara lain. Jangan sampai karena dia misalnya anak presiden, anak gubernur, maka anaknya tidak dijamah oleh hukum, kebal hukum. Terlibat narkoba, satu malam masuk penjara, besok sudah keluar. Demikian ikhwan. Kenapa? Anak pejabat misalnya. Ternyata Rasulullah tidak membolehkan seperti itu. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Yamutu Ibrahim ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayahzunu Rasulullah kadzalik. Demikian juga ketika putra beliau Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, maka beliau pun menangis, beliau pun bersedih. Watadrafu ainah, dan air matanya pun berlinang. Watadrafu ainahu dumu', dan berlinang juga air matanya. Walakinnahu yaqul, tapi beliau mengatakan innal aina tadma', sungguhnya air mata itu mengalir. Wal qalba yahzun, hati itu bisa bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak boleh mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kita. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, sungguh kami bersedih dengan perpisahan ini wahai Ibrahim. Demikian ikhwah. Ya, jadi walaupun Ibrahim putra beliau yang masih kecil itu meninggal, tetap saja beliau mengontrol ucapan, tidak dibolehkan. Kalau masalah sedih ya silahkan, setiap orang itu wajar. Kalau kekasih hatinya itu meninggal dunia, tapi jangan sampai orang yang dikasihi meninggal dunia lantas dia teriak-teriak dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Demikian ikhwah rahimanallah. Yang intinya bahwasanya cinta boleh, sayang boleh, tapi masalah hukum tetap tegak. Ya. Tidak ada pengurangan hukum dengan alasan karena dia adalah anak jaksa misalnya, anak Pak Hakim, enggak ada cerita dalam Islam. Anak hakim sekalipun kalau dia salah potong tangan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, ikhwah, itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan telepon langsung dengan nomor yang sudah ada di layar televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama, ya. Silahkan kirimkan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum bekerja di kebun binatang untuk ikhwan, jazakumullahu khairan. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, hukum asalnya boleh, kerja apa saja kita boleh. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kalian semuanya. Silahkan kalian explore, silahkan ya, selama tidak ada hal-hal yang menyalahi syariat, maka silahkan boleh bekerja di kebun binatang, ya, bekerja di kebun binatang, disilahkan saja, ya, karena kan dia memelihara gitu ya, silahkan. Kecuali kalau di sana ada hal-hal yang tidak dibolehkan.
Tapi kalau kita lihat tergambar dengan saya belum dapat ada perkara yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana dari Semarang mau bertanya, Ustadz, kalau ada tetangga yang memiliki pesugihan, kebetulan memiliki usaha mini swalayan, baiknya kita menghindari belanja di toko tersebut atau bagaimana? Misalnya sudah terlanjur belanja di toko tersebut, ikut bersahkah kita karena mereka usahanya tidak halal? Mohon penjelasan. Terima kasih sebelumnya. Ikhwah rahimanallahu waikum. Kalau dia melakukan pesugihan, ya, maka kan dosanya dosa dia. Kita hubungan kita dengan dia hanya hubungan penjualan membeli. Ya. Tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada tidak ada hubungan hukum sama sekali antara pesugihan yang dia lakukan dengan transaksi jual beli kita. Pesugihan itu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, jual beli antara kita dengan dia dalam transaksi jual beli. Maka nggak apa-apa, sah jual belinya. Kita nggak ada berdosa sama sekali. Ya, kita tidak berdosa sama sekali. Tetapi kalau memang memungkinkan bagi kita untuk berdakwah, silakan dakwah. Pesugihan merupakan sebuah kesyirikan. Ya, kalau dia seorang muslim maka datangi atau dakwahi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia rubah dengan tangannya, dengan kuasanya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak sanggup maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau nggak sanggup dengan hatinya. Maka silahkan dia dakwah. Demikian. Jadi transaksi jual beli bab sendiri. Ini masalah pesugihan itu babnya sendiri. Demikian ikhwah, tidak ada hubungannya. Hanya saja kalau kita kaum muslimin tidak membelinya, sepakat untuk tidak berbelanja di tempat dia dengan tujuan agar dia menghentikan perbuatan syirik itu, dan ini memungkinkan, maka itu baik, karena ini termasuk dakwah. Misalnya ya, kita sepakat nih dengan masyarakat, kita nggak usah beli di situ lagi lah. Loh kenapa? Dia melakukan kesyirikan, terang-terangan melakukan pesugihan di sana. Gimana? Kita nggak usah beli, kita beli di sebelah saja. Demikian ikhwah. Jadi kita tidak membeli dagangan dia bukan dikarenakan nggak halal dagangannya, silahkan, karena masalah. Tapi kita nggak beli serempak, kita nggak beli untuk apa ikhwah? Demi berdakwah, demi menghindari dia, demi membawa dia keluar dari lembah kesyirikan yang sedang dia lakukan. Demikian ikhwah. Ya. Ternyata pakai pesugihan malah nggak ada yang datang misalnya. Jadi dicampakkanlah semua pesugihan itu ikhwah. Itu dia. Tapi kaitannya ini dengan dakwah, bukan kaitannya dengan jual belinya. Demikian, enggak berdosa insya Allah. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya bersumpah atas nama Allah tetapi melanggar sumpah tersebut? Apakah yang harus bayar kafarah? Dia harus berpuasa 3 hari dan memberi makan fakir miskin. Ya, berpuasa 3 hari atau memberi makan fakir miskin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh membuka aurat walaupun tidak ada orang yang melihat kita? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Kan enggak apa-apa kalau kita buka aurat enggak ada orang melihat kita. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel, di mana waktu itu kebiasaan Bani Israel untuk yang laki-laki mandi bareng telanjang tanpa ada busana sama sekali. Namun Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mandi bareng dengan mereka. Dia selalu mandi sendiri, menyendiri di tempat lain, tanpa dilihat oleh orang-orang Bani Israel. Sehingga orang Bani Israel ini karena degilnya ikhwah, ya, karena nakalnya, karena memang bahasa kita, ingkarnya begitu, atau ya akhlaknya memang nggak bagus, malah mereka menuduh Nabi Musa, menuduh Nabi Musa bahwasanya Musa itu tidak mau mandi dengan kita dikarenakan dia punya sakit hernea, testes yang besar itu ikhwah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hingga suatu hari
ya, ketika Nabi Musa mandi dan melepas seluruh busananya dan dia letakkan di atas batu, ternyata batunya lari. Batunya lari membawa pakaian Nabi Musa alaihissalam dan lari ke hadap. Dan batu tersebut pun dikejar oleh Nabi Musa. Batu ini berlari ke hadapan Bani Israel. Sehingga Bani Israel dan Nabi Musa juga mengejar batu tersebut. Hingga akhirnya dapatlah batu tersebut dan dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel melihat hal itu, barulah mereka tahu bahwasanya Nabi Musa itu tidak mandi dengan mereka. Bukan dikarenakan dia punya penyakit, dia sehat walafiat. Tapi dikarenakan malu, dikarenakan ingin menjaga auratnya. Jadi dari hadis ini jelaslah dapat kita simpulkan bahwasanya boleh, nggak ada masalah, ya, boleh seorang itu mandi tanpa busana atau tidak berbusana jika tidak ada orang yang melihat. Kalaupun ada yang melihat, misalnya antar suami istri boleh, antar suami istri tanpa busana. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya, kalau kita tak berbusana atau sedang menanggalkan semua busana kita, maka dibolehkan, ya, selama tidak terlihat oleh orang lain. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, saya punya anak perempuan sudah meninggal dan punya anak 2. Apakah anak saya yang sudah meninggal tersebut punya hak warisan? Apakah cucu dari anak juga ada haknya? Mohon jawaban, syukron. Wassalamualaikum, hamba Allah dari Cipedak, Jakarta. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ahli waris. Ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Ya, ahli waris yang berhak mendapat harta warisan, di antaranya yaitu yang tidak berbeda agama, la yatawarathani baina ahlil millatain, kata Rasulullah, tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Yang kedua, dia hidup di saat yang punya harta warisan itu meninggal dunia. Dia hidup, misalnya seperti ini, ada anak perempuannya, ya, ketika ayah atau ibunya meninggal, atau ketika ayahnya meninggal, dia ada dan dia belum meninggal dunia, maka dapatlah dia harta warisan ayahnya. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia lebih dahulu, ya, sebenarnya bukan dia menunggu harta warisan ayahnya, bahkan ayahnya lah yang berhak mendapat harta warisan dari anak perempuannya itu di saat anak perempuan itu meninggal dunia. Demikian ikhwah. Dan jika ayahnya meninggal, maka dia tidak mendapat. Otomatis anaknya tidak mendapat. Ya, karena yang mendapat itu kalau seandainya ayahnya duluan meninggal, kemudian barulah meninggal anak perempuannya, maka cucu dari anak perempuan ini, anak daripada anak perempuan ini atau cucu yang meninggal itu pun yang dia dapati adalah yang dia dapati adalah jatah ayahnya atau jatah ibunya. Demikian ikhwah. Misalnya nih, Muhammad punya anak misalnya Fatimah dan Zainab misalnya. Ya, Zainab punya anak 2. Zainab meninggal, punya anak 2. Kemudian kemudian meninggallah si Muhammad. Berarti meninggallah si Muhammad, meninggalkan 2 anak Zainab dan Fatimah, tapi Zainab sudah meninggal duluan. Maka ikhwah, Zainab nggak dapat karena dia sudah meninggal duluan. Kalaupun kalaupun Zainab belum meninggal, maka anak Muhammad meninggal, kemudian baru Zainab yang meninggal, maka anaknya pun hanya mendapat jatah ibunya Zainab. Tapi ini Zainab sudah lebih dahulu meninggal ketimbang ayahnya, maka Allahu a'lam bishawab, salah satu syarat mendapatkan harta warisan belum terpenuhi, yaitu dia hidup ketika si pemilik harta warisan itu meninggal di dunia. Demikian. Allahu a'lam bishawab, sepengetahuan saya berarti kedua anak ataupun cucu si mayit
tidak mendapatkan apa-apa. Karena orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia. Allahu a'lam bissawab. Ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum. Sepertinya itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Ya, sudah tidak ada pertanyaan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.